Halo, Assalamualaikum. Kalau teman-teman perhatikan, sejak Ramadan kemarin saya rajin belanja smartphone di kisaran harga 5-7 jutaan ya. Memang saya menganggarkan harga segitu untuk smartphone Android yang akan saya pakai mendampingi ponsel utama saya. Kebetulan juga harga segitu tuh dapat diskonnya cukup optimal kemarin. Ya sekitar setengah jutaan lah ya di Tokopedia. Nah, dari banyak smartphone yang saya beli, pastinya saya lepas kembali hingga terpilih satu saja. Kan nama channel ini gonta-ganti HP, bukan koleksi tumpukan HP. Lalu apa alasannya saya melepas kembali Nothing Phone 2A, Realme 12 Pro Plus, Vivo V30 Pro, Google Pixel 7, hingga Samsung Galaxy A55, tapi bertahan dengan Asus Zenfone 10. Nah, kalau dihitung, setidaknya ada 6 alasan yang membuat saya keep HP mungil yang satu ini. Yuk, mari kita bahas. Alasan pertama, size alias ukuran ya. Layar Zenfone 10 ini diagonalnya cuma 5,92 inci. Jadi feels memegangnya mirip-mirip dengan iPhone 15 Pro saya dan bikin betah aja gitu bawa-bawanya. Ukuran layar mini makin hari makin ditinggalkan sama brand loh. Makanya di video unboxingnya saya kasih judul HP calon penghuni museum. Iya, sekarang brand bikin HP tuh dengan layar 6,7 inci ya rata-rata. Alasannya menyesuaikan selera pasar. Tapi selera saya kan nggak pasaran. Memang kalau buat nonton bola atau main game serius, layar HP ini kekecilan. Tapi karena saya punya tablet juga untuk kebutuhan tersebut, jadinya malah betah banget ya pakai smartphone yang compact begini. Yang kedua, hadirnya fitur wireless charging. Saya lupa loh sebetulnya kalau Zenfone 10 punya fitur yang satu ini. Dan begitu tahu, pas unboxing lagi kemarin, saya mantap tuh untuk melepas Pixel 7 saya. Fitur ini sangat berguna buat saya saat bepergian. Biasanya HP saya taruh di dock mobil, dan dock ini sudah punya kemampuan wireless charging. Jadi, selama perjalanan nggak kerasa ngecas, tahu-tahu baterainya penuh. Ketiga, karena pakai Snapdragon 8 Gen 2. Prosesor flagship penting nih. Tapi lihat deh, saya nggak naruh ini di nomor 1 karena buat saya chipset bukan segalanya walaupun penting. Hanya dengan chipset kelas atas begini, kita bisa dapat performa tinggi, jadi bisa rekam video di resolusi dan frame rate yang sangat tinggi. Processing hasil kamera juga lebih cepat dan seandainya mau main game juga ya kenceng lah ya. PUBG Mobile bisa dapat frame rate Extreme Plus alias 90 fps di grafik smooth atau dapat HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra. Jadi pilihannya banyak, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan, mau ngejar frame rate apa mau ngejar detail grafis. Satu lagi, TWS earphone di tas saya itu Earphone Free Pro 3. Ini sudah Snapdragon Sound, jadi bakal keluar tuh FX adaptifnya di HP ini. Yang keempat, battery life. Ini baru kesimpulan awal sih. Cuma pas saya pakai silaturahim keliling, artinya hampir setengah pemakaian terlepas dari wifi rumah, dia bisa bertahan menembus 24 jam, padahal screen on time-nya lebih dari 6 jam loh. Dan juga ada pemakaian buat gaming serta streaming. Pakai data seluler ya. Dan saat full pakai wifi di rumah, bisa 24 plus 13 jam tahannya. Screen on time malah sedikit lebih lama, masih di atas 6 jam, dengan pemakaian banyak untuk YouTuber, kamera, sosmed, dan e-commerce. Segini tuh udah kerasa kayak pakai HP mid-range ya battery life-nya. Jangan lupa loh, kapasitas baterai Zenfone 10 ini lebih kecil di 4300 mAh saja. Jadi segini terbilang awet dan bikin tenang bawanya. Yang kelima, kamera improvement-nya ya. Ini yang saya bahas di video unboxing-nya, di mana saya jelaskan Zenfone 10 hijau saya dulu dijual lagi karena kurang senang dengan hasilnya pas moto latte art yang saya bikin. Well, sekarang mendingan, walau memang tetap nggak sebagus Pixel, Galaxy S series, Xiaomi 12 saya dulu atau yang mid-range dari Vivo, V27, V29, sama V30, tetap bagusan itu ya. Tapi segini udah kepake, dan saya memang lagi ngurangin asupan susu, jadi bikin latte mungkin hanya 3 kali sepekan nih. Yang jelas, night mode-nya sih gila ya, ini keren pisan. Lensa ultra wide, kerasa memang degradasi hasilnya dari kamera utama dalam urusan detail, terutama di low light. Tapi lagi-lagi kebantu banget sama night mode-nya tadi. Selfie ya kurang lebar angle-nya memang, tapi tone warna dan detail udah oke, dan kayaknya memang sektor ini nggak jadi poin penting bagi Asus. Buktinya, perekaman video selfie juga cuma mentok di Full HD 30 fps. Padahal kamera belakangnya tuh bisa 8K 24 fps atau 4K 60 fps. Hasilnya gimana? Nanti cek aja di akhir video.
Nah, keenam ini buat user experience alias UX. Jangan salah, Pixel masih jadi smartphone Android dengan UX paling smooth sepenilaian saya. Cuma UX-nya Asus kan mirip-mirip stok juga. Jadi rasanya bisa lah gantiin Pixel saya kemarin. Terus handphone ini juga bisa double tap back covernya buat ambil screenshot, jadi mirip dengan iPhone maupun Pixel. Udah gitu, saya bisa swipe tombol powernya buat nurunin dan naikin jendela notifikasi. Plus double press buat jalan pintas ke aplikasi atau aksi yang bisa kita atur juga. Saya sendiri pilih double press power button ini buat toggle do not disturb mode. Jadinya tiap mau masuk studio udah praktis ya, tinggal pencet 2 kali tombol ini. FYI, tombol ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner ya. Nah, dari forum Zentalk, saya dapat info kalau software update-nya jatahnya itu hanya 2 kali. Dan udah kepake di Android 14 kemarin, jadi bakal mentok di Android 15. Tapi security update-nya dijamin hingga 4 tahun. Dan kita lihat lagi nanti deh, pas Android 16 rilis, apakah saya masih pakai smartphone ini atau tidak ya. Sip, jadi itu dia 6 alasan kenapa saya bertahan di Zenfone 10, walau sebetulnya ada juga alasan kenapa saya masih galau mau pakai smartphone ini terus atau tidak. Ya, saya pernah ngalamin sendiri soalnya HP Asus saya matot pas lama nggak dipakai. Mati total alias nggak mau nyala. Jadi dulu Zenfone 6 saya lama di laci, tahu-tahu pas mau dipakai nggak bisa dinyalain lagi. Kabarnya beberapa ponsel Asus lain juga ada yang ngalamin hal serupa ya, matot kayak gini. Tapi mudah-mudahan sih Zenfone 10 ini enggak. Dan saya juga punya pengalaman servis HP Asus yang matot itu. Walau makan waktu, tapi bisa bener lagi dan juga gratis. Terus Zenfone 6 bekas saya itu di tangan pembeli matot lagi dan servis lagi gratis lagi. Gak cuma sekali ternyata ya, 2 kali katanya. Dan yang terakhir itu pas garansinya sudah habis. Lalu apa yang terjadi? Diservis lagi, cuma ternyata pas spare partnya udah habis. Terus rugi dong? Enggak, dia malah ditawarin refund sama Asus, dia minta bukti pembeliannya. Untungnya pembeli second saya juga tahu diri ya, dia ngajuin refundnya seharga bekas waktu beli dari saya, nggak pakai harga barunya. Bayangin coba, udah dipakai beberapa lama, pas matot garansinya udah habis, dia diganti uangnya balik full lagi. Ya nggak tahu sih ke depannya apakah bakal matot lagi atau enggak handphone Asus ini dan apakah masih tetap sebagus itu prosedur di service centernya Asus. Tapi yang jelas mudah-mudahan saja info di video kali ini jadi pertimbangan berharga buat teman-teman yang tertarik beli Zenfone 10 karena memang harganya lagi turun banyak. Alasan-alasan saya bertahan sudah saya sampaikan, kekhawatiran saya juga sudah saya kasih tahu ya ke teman-teman. Jadi keputusan ada di teman-teman. Saya cuma bisa bantu kasih link pembelian termurah di deskripsi video ini. Oke? Dari Kota Cimahi, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K 30 fps maghrib ultra wide 4K 30 fps lebih pekat. Di Full HD 30 fps bisa hyper steady ya perekamannya, tapi disarankan buat di kondisi cahaya cukup sih. Yuk, jalannya cepat.
stabilization. Ultra stabilization ultra wide. Video kamera depan cuma bisa Full HD 30 fps. Kita naik tangga. Nah, ini pencahayaan yang paling pas segini, bagus ya. Tone warna kulitnya dan detailnya dapat. Cuma memang kerasa angle-nya kurang luas, terlalu ngepas tuh, sekepala saya. Ini belum dilurusin banget memang tangan saya, tapi pegel kalau kayak gini mah. Enaknya segini kalau nge-vlog gitu ya. Dari luar kita masuk ke dalam, indoor, langsung turun detailnya dan kelihatan grainy ya. Jadi kamera depannya memang biasa aja.